sebagai brand owner ya harus paham juga ke depannya tuh mau kayak gimana, mau menggunakan jenis branding yang mana gitu kan. Halo Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast, pastinya di segmen Ruang Kreatif. Hai Elevate Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Balik lagi bareng aku Reca. Di sini pastinya aku nggak sendiri, aku ditemani oleh Daniel Ufa. Akhirnya kita podcast barengan lagi guys. Ya, terakhir kali kita podcast kan kita ngobrolin tentang bisnis kue artis. Iya benar. Yang pastinya itu dia nggak lepas dari proses marketing dan proses branding. Iya, branding ya kan. Terus ngomongin tentang promosi zaman now nih, kan pasti ujung-ujungnya kita akan mention tentang branding dan branding ya kan. Tapi emang definisi dari branding sendiri itu apa sih, ya kan? Itu kan kita juga perlu tahu ya kan. Betul. Jadi menurut Kotler nih ya. Nah, Kotler sendiri itu dia adalah seorang penulis, konsultan dan juga profesor pemasaran. Nah, ini menurut Kotler nih ya, dia bilangnya branding merupakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dengan membedakannya dari barang atau jasa pesaing. Nah, itu dia Dania. Iya, soalnya kan kadang kita tuh kalau ngobrolin tentang promosi atau branding itu kan mesti ini harus di branding nih, brand ini kayak gini-gini. Padahal kan ya definisinya kayak yang kamu sebutin tadi ya. Jadi kayak branding ini mungkin overall kayak cara agar masyarakat atau konsumen itu bisa mengenali produk kita gitu kan, karena memiliki kayak pengalaman menggunakan produk kita gitu. Tapi kayak hari-hari gini tuh branding tuh lebih didefinisikan lebih ke penggambaran visual dan desain gitu kan. Padahal sebenarnya poin-poin dalam branding itu banyak dan luas gitu loh. Jadi orang-orang mostly nangkapnya adalah branding adalah visualnya ya kan. Visualnya. Desainnya gitu ya. Padahal itu kan it's more than that gitu. Selain desainnya juga pasti ada dari sisi marketingnya, terus ada value-nya dari produk itu. Iya, desain tadi, terus ada strategi. Iya, benar banget. Terus ada trust-nya pelanggan, Betul. trust pelanggan, identity dan juga advertising. Iya, periklanan. Jadi luas banget ya ruang lingkupnya branding itu. Ngomongin soal branding sendiri ya kan, ada banyak banget manfaat-manfaat yang akan kita dapat sebagai brand owner kalau misalnya kita menerapkan branding itu sendiri. Branding, Nah, itu salah satunya adalah dia branding ini bisa meningkatkan nilai bisnis dia. Itu yang pertama. Terus dia tuh juga bisa menarik pelanggan baru. Itu pasti. Jadi orang kan karena orang mostly taunya tentang visual, jadi kita harus tetap punya visual yang bagus untuk branding kita untuk gitu menarik loh. Perhatian untuk menarik pelanggan baru. Terus ada juga dia sebagai branding sendiri, dia juga untuk fungsinya istilahnya kayak diferensiasi produk gitu loh, kayak membedakan dia dengan pesaingnya. Keunikan dari produk itu apa gitu ya. Dia bisa memunculkan keunikan dari produknya itu sendiri. Terus membentuk kepercayaan juga dari bidang yang ditekuni ya kan. Lebih ke trust ya, bagian trust. Ya itu. Terus branding juga bisa untuk membantu proses periklanan brand itu sendiri, advertising ya kan. Kayak proses tadi kan ada advertising ya kan. Iya, kalau brandingnya udah jelas gitu kan, iklannya juga lebih bisa diarahkan lah ya. Iya, benar. Nah, kalau kita ngomongin branding ini ya, pasti nggak terlepas sama yang namanya marketing. Kayak mereka tuh berjalan beriringan, satu paket gitu kan. Nah, tapi kadang mungkin ada beberapa orang atau bahkan brand owner itu sendiri itu masih agak ambigu ya, antara branding sama marketing itu kayak mirip-mirip gitu loh definisinya. Sebenarnya yang membedakan perbedaan dari branding sama marketing itu apa sih gitu kan. Nah, kalau sebenarnya perbedaan yang paling terlihat jelas itu antara branding sama marketing itu
tenggang waktu pelaksanaannya. Jadi kalau proses branding itu kan kita mencari tahu identitas produk dan lain-lain itu brainstormingnya itu lebih lama. Sedangkan marketing itu kan kayak eksekusinya gitu, eksekusi untuk memasarkan produk yang udah kita branding itu tadi. Dan biasanya emang yang dilakukan adalah branding dulu kan ya. Brandingnya berarti di awal, baru setelah itu marketingnya. Kan kita harus punya istilahnya diferensiasi produknya dulu tadi ya. Kita harus banyak melakukan riset kompetitor dan lain-lain. Terus juga nah perbedaan mudahnya itu branding merupakan suatu cara untuk mengenalkan perusahaan. Nah sedangkan marketing ini strategi atau cara yang dilakukan untuk produk dari perusahaan ini tuh biar laku terjual itu kayak gimana sih kayak gitu. Berarti branding itu proses bikin visualnya, kalau misalnya marketing proses pemasarannya. Gitu ya. Nah karena memang masih ada yang beberapa bingung nih antara branding sama marketing, itu sempat ada beberapa konten yang membahas tentang branding versus marketing disimpelkan gitu. Misalnya kayak branding itu why, marketing how-nya kayak gitu. Terus kayak branding itu long term, sama marketing itu short term seperti yang udah tadi kita bahas juga. Oh, yang kayak itu ya, branding itu makro, terus kalau marketing itu mikronya. Ya benar-benar kayak gitu. Aku pernah lihat sih itu. Iya, terus yang pasti juga branding itu create value, kalau marketing extract value kayak gitu. I see. Mungkin ada lengkapnya dan yang di sini mungkin bisa di screenshot nanti. Ya ini ya, kurang lebih. Ini ya guys. Nah tadi kan kita udah bahas tentang manfaatnya branding ya kan, terus perbedaan branding dan marketing. Tapi, nah pastinya kan jenis-jenisnya ini ada banyak ya kan. Nah jenis branding yang pertama ini adalah product branding. Kita pasti sering banget denger product branding ini karena emang dia adanya di kehidupan sehari-hari kita. Nah misal nih ya, efek-efek dari produk branding ini, kalau misalnya kita melihat jenis produk serupa, kita bisa menyebutnya dengan merek lain. Misal kayak air, padahal brandnya itu dia klub. Oh, kita brandnya klub, tapi kita bilangnya Aqua. Iya, benar-benar. Karena emang brand yang melekat di kita adalah Aqua. Iya, benar. Terus ada lagi bukan sikat gigi, apa odol. Sih? Ya, odol itu kan juga nama brand sebenarnya. Tapi sampai sekarang dia itu malah dibuat kayak itu tuh seolah-olah udah saklek pasta gigi tuh ya. Kalau misalnya kita mau beli pasta gigi, kita pasti bilangnya yuk beli odol gitu. Dan kadang pembelinya kalau misalnya kita beli di toko-toko yang bukan supermarket gitu, itu udah tahu gitu. Misalnya kita beli odol, ya entah itu pasta gigi apa ntar dikasihnya yang lain. Iya, yang lain bukan tetap, odol ya kan. Padahal odol juga udah jarang banget ya sih. Iya, Emang kamu pernah nemuin odol di pakai brand lain sih. Iya sama. Iya. Nah tadi kan kalau misalnya odol kan kan istilahnya udah nggak pernah, jarang banget kita temukan di Indonesia kan, karena emang dengar-dengar sih karena emang udah nggak dipasarkan lagi di Indonesia. Tapi nggak dipasarkan aja odol itu kita masih sering nyebut gitu loh. Bener-bener. Berarti emang brand image-nya odol ini udah kuat banget ya kan. Udah melekat banget ya. Oke, selanjutnya yang kedua ada personal branding. Nah mungkin kita udah nggak asing lagi ya sama personal branding, bahkan mungkin kita sendiri melakukan personal branding di platform-platform mungkin media sosial kayak gitu. Biasanya dipakai oleh kayak influencer, terus habis itu selebriti, digital marketer, atau bahkan politisi juga mempersonal branding mereka ya di media sosial gitu untuk lebih dikenal lagi. Dan tujuannya personal branding ini juga pastinya yang utama ya membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan audiens sesuai sama targetnya mereka, sesuai bidangnya, niche-nya mereka gitu. Bahkan kita sendiri juga harusnya menerapkan personal branding gak sih? Pun kalau misalnya kita sedang mencari kerja, kan orang juga pasti cek-cek kayak medsos kita ya kan. Iya benar. Itu juga maksudnya kita ngupload di IG pun itu termasuk bentuk personal brandingnya kita ya kan. Apalagi kalau misalnya kerja di bidang industri kreatif gitu kan, pastinya juga portofolionya tuh banyak yang berupa image atau foto-foto atau karya-karyanya bisa diupload lah di media sosial kayak gitu. Soalnya emang media sosial ini jadi satu platform yang paling efektif lah untuk membangun personal branding. Ya sebenarnya kalau untuk influencer, content creator itu banyak lah ya yang kita tahu dan udah melakukan personal branding. Ya salah satunya kayak misalnya
Raditya Dika Iya. yang membranding dirinya itu ya sebenarnya nggak cuma satu aja, bisa lebih dari satu nih, content creator sekaligus komika dan lain-lain gitu kan. Serba bisa ya. Serba bisa dia. Oke. Terus selanjutnya ini ada corporate branding. Dia ini lebih berbeda daripada dua sebelumnya. Iya. Dia ini lebih berfokus pada satu objek, yaitu keseluruhan perusahaan. Perusahaannya. Oke. Keseluruhan perusahaannya. Jadi bagaimana citra perusahaan itu terbangun, bagaimana perusahaan ini membranding dirinya. Gitu. Dan di dalamnya corporate branding pun ini itu ada yang tadi ada product branding dan personal branding dari masing-masing orangnya. Gitu kan. Ini ruang lingkupnya lebih besar Lebih ya? besar lagi. Misalnya itu ada Unilever. Yang kita tahu Unilever adalah dia personal brandingnya dia adalah dia perusahaan yang menyediakan produk-produk higienis ya kan, kayak misalnya kebutuhan rumah tangga, sabun-sabun gitu-gitu ya kan. Nah ini kan salah satu produk corporate branding yang berhasil gitu. Iya benar banget. Karena tiap kita mau beli something yang kayak istilahnya personal hygiene, yaitu pasti kita ingatnya ya produk-produk dari Unilever gitu loh. Atau enggak mungkin kadang kita nggak tahu nih kalau itu produk Unilever, tapi belinya ya produk-produk itu aja yang mana diproduksi sama Unilever. Jadi ada emang produk-produk yang anaknya lah ya istilahnya, anaknya Unilever itu sendiri. Nah itu namanya ada corporate branding si Unilever, terus ada product branding si produk-produknya ini tadi. Iya benar. Nah yang keempat ini ada geographical branding. Kalau tadi sebelum-sebelumnya kita udah nyebutin jenis-jenis branding yang berkaitan sama objek, orang, perusahaan gitu kan. Nah kalau ini lebih ke wilayah sih. Wilayah itu bisa diperkenalkan lewat branding juga gitu. Nah biasanya geographical branding ini lebih sering digunakan untuk mempromosikan daerah wisata gitu. Kayak misalnya Sparkling Surabaya. Terus ada Enjoy Jakarta kayak gitu-gitu. Jogja, kota kutuk. Iya. Tahu nggak sih Jogja itu kalau misalnya kamu ke Jogja, dari dulu sampai sekarang, kalau misalnya kamu beli baju atau beli apa, logonya itu mesti kayak gitu. Oh iya. Yang J gini, ya kan? Itu entah ya. Aku lihatnya itu selalu kayak gitu loh. Banyak yang kayak gitu ya. Meskipun udah berinovasi terus gitu ya, tapi tetap identitas itu tuh masih melekat gitu. Iya. Ya itu bisa kayak jadi ciri khas tersendiri gitu. Nah selanjutnya ada yang namanya strategi co-branding. Strategi co-branding ini biasanya dijalankan saat ada partnership dari 2 atau lebih perusahaan. Biasanya ini dilakukan untuk produk-produk yang emang memiliki kesamaan, atau mereka juga dilakukan untuk hanya sekedar menambah target pasarnya mereka gitu loh. Contohnya itu kayak kemarin itu Walls dan Oreo, dia itu menciptakan suatu varian es krim baru gitu. Jadi kayak collab gitu loh. Iya collab. Collab jadi inovasi produk baru ya. Nah kalau ngomongin tentang kolaborasi nih, sebenarnya di podcast kita sebelumnya, di podcast Elevate sebelumnya juga sempat bahas beberapa collab yang unik gitu ya. Mungkin kalian juga bisa ngelihat lagi. Yang ini. Nah selanjutnya yang ke-6 ini ada no brand branding. Jadi kalau no brand branding ini strateginya tuh lebih ke kayak minimalis branding gitu. Cara brandingnya tuh minimalis, misalnya kayak mungkin di packaging produknya ini desainnya yang minimalis, atau kayak seolah-olah tuh ini brand apa ya gitu, kayak nggak ada brandnya. Nggak ada brandnya. Gitu. Sebenarnya kalau no brand branding ini kalau yang aku dilihat-lihat dari beberapa sumber gitu, kebanyakan itu kayak perusahaan retail gitu sih. Jadi misalnya salah satu produknya itu mungkin ada yang nggak ada brandingnya tapi sebenarnya punya brand juga, atau kayak yang sering kita beli-beli di toko retail yang kayak nugget tapi cuman packingannya hanya plastik gitu doang. Terus kayak makaroni tapi cuman plastik gitu doang gitu kali ya. Bisa. Ya sebenarnya juga bisa luas juga ya no brand branding ini. Jadi emang kelebihannya kok no brand branding itu emang mereka mainnya, berarti mereka yang pakai no brand branding ini mereka kayak merasa sudah percaya diri gitu ya bahwa produknya ini bakal laku karena mereka menawarkan produk-produk yang emang berkualitas gitu. Iya benar, berarti mereka lebih mengunggulkan kualitinya ya.
sampai produknya sendiri nggak ada brandnya gitu kan. Iya. I see. Nah, yang kalau dari contohnya ini yang paling terkenal sih Muji nih. Kalian pernah dengar nggak sih Muji itu sebenarnya semacam? Aku belum pernah denger sih. Ya, mungkin semacam ini sih kayak Miniso, Daiso gitu. Tapi kalau Miniso kan ada ininya ya. Labelnya. Oh mungkin Muji nggak ada kali ya. Iya. Cuman aku belum pernah dengar sih. Iya sih. Kalau kalian ada yang pernah tahu tentang Muji, mungkin bisa komen juga di bawah. Nah dari list-list yang udah kita sebutkan tadi itu sebenarnya kita tuh juga bisa mengkombinasikan lebih dari satu jenis gitu loh. Ya. Jadi ada yang bisa product branding dan personal, terus ada co-branding dan apa-apa itu. Nah salah satunya misalnya itu, misal kamu akan menggunakan product branding. Misal kamu punya brand nih, terus kamu ingin mengenalkan produk ini terlebih dulu. Kalau misalnya produk ini udah terkenal nih, udah sukses, nah itu kamu bisa mulai menjalankan strategi untuk corporate branding. Kenalin yang lainnya juga ya. Jadi kayak dari kecil langsung kalau udah nanya baru ke yang besar. Okay. Gitu. Nah kalau misalnya keduanya berhasil nih, nah kamu bakal lebih punya banyak peluang lah ya, banyak peluang untuk mengeluarkan produk-produk baru dan yang pasti bisa lebih dipercaya oleh audiens. Gitu. Nah ini salah satu contohnya, ini ada brand namanya Mom Uung. Jadi dia tuh dulu awal-awal itu benar-benar pure jualan produknya dia, produk menyusui, karena targetnya emang ibu hamil, ibu menyusui, memberikan edukasi gitu lah ya tentang kehamilan dan kelahiran dan menyusui juga. Terus makin kesini juga dia juga melakukan personal branding, salah satu kayak konselor tentang menyusui gitu lah ya. Mom Uung ini namanya kayak gitu. Jadi sekarang tuh konten-kontennya tuh sekaligus ini ya, personal branding dan juga product branding. Dan setelah di personal branding ternyata emang namanya tuh meningkat gitu loh. Melejit ya. Kayak gitu. Berarti emang kolaborasi brandingnya dia adalah produk dan juga personal branding. Nah, aku jadi ingat dulu tuh aku pernah beli brand Dakadu. Dakadu tiap Dakadu sendiri dia itu kan produk branding toh ya. Produk branding. Tapi tiap kali aku atau teman-temanku nyebut Dakadu itu kayak keingetnya itu selalu Jogja gitu, Jogja. Nah, secara nggak langsung kan Dakadu ini kayak dia nih produk yang berasal dari Jogja. Berarti itu bisa juga termasuk strategi ini ya, geographical branding. Jadi kayak dia bisa untuk product branding, bisa juga untuk geographical. Nah, di podcast kita sebelumnya sebenarnya kita juga yang bahas tentang bisnis artis itu juga bisa ini sih sebenarnya menggabungkan strategi personal branding dan juga product branding juga nggak sih? Product branding cake-nya sama personal branding dari artisnya. Iya. Nah, overall dari beberapa jenis branding yang udah kita jelasin tadi, kita tuh sebagai brand owner ya harus paham juga kedepannya tuh mau kayak gimana, mau menggunakan jenis branding yang mana gitu kan. Pastinya juga disesuaikan sama brand karakter kita, terus goals-nya kita itu apa, target market, campaign activation-nya seperti apa yang mau dijalankan, dan lain-lain juga sih, banyak faktor pendukung juga kan. Karena itu kan juga bisa berpengaruh ke depannya ya kan? Iya benar banget. Dan perlu diketahui juga bahwa branding yang tepat itu juga berpengaruh untuk strategi marketing ke depannya gitu loh, karena emang udah saling berkaitan satu sama lain. Iya benar banget. Ya oke, dan ya mungkin sampai segini dulu podcast kita kali ini ya. Semoga bisa memberikan insight terkait branding. Semoga bermanfaat ya. Oke, see you, bye. Oke, Elevate Squad, kalau di beberapa podcast sebelumnya kita udah bahas seputar strategi branding dan beberapa case branding yang unik. Nah, kali ini kita udah back to basic lagi nih dengan bahas tentang apa itu branding dan juga jenis-jenisnya. Buat kalian para brand owner, pastinya harus bisa mengenal brand kalian sendiri untuk menerapkan strategi branding yang tepat sasaran. Dari ke-6 jenis branding tadi, mana yang sudah kalian terapkan? So, komen di bawah ya. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe.
Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!